Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Yanti. Saya dari Prodi PG PAUD. NIM saya 17070435. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul efektivitas media audiovisual dalam proses meningkatkan kemampuan berbicara anak pada pembelajaran daring di TK Permata Bunda. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya anak yang agak sulit dalam berbicara dan tingginya tingkat kesulitan belajar anak selama pandemi. Kesulitan ini menimbulkan turunnya minat anak untuk belajar. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dan menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak, serta sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui anak. Oleh karena itu, lembaga pendidikan anak usia dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan sikap, kepribadian, dan keterampilan, dan mencakup pada 6 aspek, yaitu moral agama, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan seni. Salah satu aspek yang akan dibahas pada penelitian ini adalah aspek bahasa, atau lebih jelasnya perkembangan berbicara anak. Berbicara adalah suatu proses penyampaian pesan, ide-ide atau gagasan dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk bunyi bahasa. Departemen Pendidikan Nasional 2007 mengemukakan bahwa berbicara merupakan kemampuan anak untuk berkomunikasi secara lisan dengan orang lain, sehingga anak mampu berinteraksi dengan yang lainnya. Kurangnya interaksi antara anak dan orang tua menjadi salah satu penyebab kurangnya kemampuan berbicara anak di TK Permata Bunda, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Kurangnya pemahaman guru dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Maka dari itu, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan media audiovisual untuk menstimulasi perkembangan berbicara anak di TK Permata Bunda. Apalagi di masa seperti sekarang ini, media audiovisual dalam pembelajaran sangat berperan sekali. Media audiovisual merupakan media yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara sekaligus. Penggabungan kedua unsur inilah yang membuat media audiovisual memiliki kemampuan yang lebih baik. Selain itu, perangkat media dalam pembelajaran PAUD yang digunakan pun harus sesuai dengan perkembangan anak. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dirancang, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dari waktu ke waktu. Apalagi pada masa seperti sekarang ini, otomatis pembelajaran harus dilaksanakan dari rumah atau secara daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dalam jaringan yang dibangun dengan komputer atau gadget dengan koneksi internet sehingga dapat diakses dimanapun. Pembelajaran daring untuk anak usia dini adalah bermain dengan keluarga. Yang perlu dilakukan guru PAUD selama pembelajaran dari rumah adalah komunikasi dan koordinasi dengan orang tua murid tentang pembelajaran dengan tidak membebani anak, misalnya mengirimkan video-video pembelajaran dan cara mengasuh anak yang menyenangkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana skenario dan implementasi efektivitas media audiovisual, bagaimana respon guru dan anak dalam implementasi media audiovisual, kesulitan apa yang dihadapi anak, juga kendala-kendala apa yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan skenario
skenario dan implementasi media audiovisual. Juga untuk mendeskripsikan respon guru dan anak, untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan anak, dan juga mendeskripsikan kendala apa yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan media audiovisual. Adapun manfaat penelitian, secara teoritis diharapkan melalui penelitian ini akan meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui media pembelajaran audiovisual pada pembelajaran daring di TK Permata Bunda, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Secara praktis, bagi guru memperoleh pengalaman yang menarik dan gambaran umum mengenai pentingnya media audiovisual dalam proses pembelajaran daring dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak. Bagi siswa, akan merasa nyaman dan lebih menyenangkan dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pendidik jikalau gurunya sudah mahir dalam menggunakan media audiovisual. Bagi sekolah, dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidik dan menjadi data sekolah, memberi pengetahuan baru tentang kemampuan ilmu teknologi di masa pembelajaran daring seperti penggunaan media audiovisual. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya, serta memberi makna kerjasama antara guru dan anak dalam meningkatkan berbicara anak melalui media audiovisual. Adapun metode dan prosedur penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diteliti. Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek dan objek penelitian di sini adalah informan dalam penelitian ini adalah guru kelas B dan anak kelas kelompok B sejumlah 12 orang. Juga objek penelitiannya berupa penerapan media audiovisual dalam proses meningkatkan berbicara anak. Pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 pada 12 anak usia dini di kelompok B. Mulai dari tahapan rencana, kegiatan, sampai pelaksanaan dan penilaian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah yang digunakan diantaranya instrumen wawancara, instrumen observasi, dan instrumen dokumentasi. Adapun prosedur penelitian yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian, yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, prosedur pengolahan data, dan pengolahan data pada penelitian ini. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan verifikasi data. Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di TK Permata Bunda Cihampelas melalui pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 secara rinci dan sesuai dengan tujuan penelitian akan diuraikan sebagai berikut. 1. Skenario dan implementasi efektivitas media audiovisual dalam proses meningkatkan perkembangan berbicara anak di TK Permata Bunda adalah pelaksanaan penelitian dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan. Proses pembelajaran dibagi ke dalam 5 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, evaluasi, dan kegiatan tambahan, yaitu luring orang tua di masa pandemi COVID-19, yaitu guru mendatangi setiap rumah anak-anak siswa.
Guru merencanakan metode pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual dalam proses meningkatkan kemampuan berbicara anak, dalam berencana program dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran daring, dan hasilnya menunjukkan terdapat peningkatan yang sangat baik terhadap kemampuan berbicara anak. Dari hasil observasi tentang efektivitas media audiovisual dalam proses meningkatkan kemampuan berbicara anak pada pembelajaran daring di TK Permata Bunda, dapat penilaian akhir sebagai berikut. Mulai berkembang, terdapat 1 orang anak diperoleh data dengan persentase 1%, berkembang sesuai harapan. 11 orang anak diperoleh data dengan persentase 24%, dan pada tingkat perkembangan berkembang sangat baik, terdapat 36 orang anak diperoleh data dengan persentase 75%. Sedangkan pada tingkat perkembangan belum berkembang diperoleh data 0%. Penggunaan media audiovisual pada pembelajaran daring di TK Permata Bunda ternyata efektif dan dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak di TK Permata Bunda. Respon guru dan anak terhadap pembelajaran daring dalam pembelajaran media audiovisual dalam proses meningkatkan kemampuan berbicara anak pada pembelajaran di TK Permata Bunda adalah sebagai berikut. Respon guru sangat baik, dapat dilihat dari hasil wawancara guru dengan adanya media audiovisual untuk menstimulasi perkembangan berbicara anak melalui media audiovisual, karena ini merupakan inovasi terbaru di sekolah dan ini mungkin akan menjadi solusi bagi para pengajar. Pembelajaran ini merupakan salah satu solusi untuk memberikan ruang kepada anak dalam mengembangkan kreativitas dalam meningkatkan kemampuan anak. Anak merasa senang dan antusias. Hal itu dilihat ketika pelaksanaan pembelajaran tersebut. Anak-anak dan guru selalu antusias dan semangat karena kehidupan anak tidak lepas dari yang namanya media audiovisual, apalagi di masa seperti saat ini. Terdapat kesulitan-kesulitan yang dialami anak terhadap pembelajaran pemanfaatan media audiovisual dalam proses meningkatkan kemampuan berbicara anak pada pembelajaran daring, yaitu kesulitan yang dihadapi anak adalah pada saat harus mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah dan yang memberikan pembelajarannya adalah orang tuanya. Sangat berbeda sekali cara penyampaiannya kepada anak. Terkadang anak merasa bingung dan merasa kurang bersemangat untuk belajar. Kesulitan lain yang dihadapi anak pada saat pelaksanaan adalah ketika mempraktekkan pembelajaran media audiovisual. Di antaranya orang tua yang kurang memahami dan guru yang tak bisa mengajarkan langsung kepada anak karena pelaksanaan dilakukan secara daring. Terdapat kendala-kendala yang dialami guru dalam efektivitas media audiovisual dalam proses meningkatkan perkembangan berbicara anak, yaitu keterbatasan platform atau alat untuk memberikan materi, karena tidak semua orang tua memiliki HP Android. Kendala saat evaluasi hasil belajar anak, yaitu orang tua yang tidak selamanya memiliki kuota, yang menyebabkan ketinggalan pembelajaran dan tidak tahu tugas apa yang harus dikerjakan anak, dan menyebabkan perkembangan anak kurang terstimulasi secara optimal. Namun dapat diatasi sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media audiovisual pada pembelajaran daring di TK Permata Bunda ternyata efektif dan dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak di TK Permata Bunda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan berbicara anak pada pembelajaran daring dengan menggunakan media audiovisual
tua dapat berkembang dengan baik. Dari pertemuan ke-1 sampai ke-8 selalu menunjukkan perkembangan anak yang terus meningkat dengan berbagai stimulasi, cara, metode, penyusunan pembelajaran, tugas yang diberikan, dan kolaborasi orang tua dan guru. Walaupun tak semua berkembang dengan baik dikarenakan banyaknya kendala dalam mengikuti pembelajaran daring, kurangnya stimulasi dari orang tua, dan adanya kekurangan pada diri anak masing-masing dalam memahami pembelajaran. Akan tetapi, semua anak menunjukkan perkembangannya dengan baik dan terus meningkat. Penggunaan media audiovisual dapat membantu guru dalam proses pembelajaran, sehingga kemampuan berbicara anak dapat berkembang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.